si Suryani ya. Seluruhnya buka topi. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita bersatu di dalam dua. Puji syukur Bapa, puji syukur Roh Kudus atas berkat dan karunia yang kami terima pada saat ini. Ya Tuhan, kami mau belajar. Berilah ilmu pengetahuan untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, guru-guru kami, berilah mereka kesabaran untuk mendidik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang bisa kami sampaikan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, tepuk tangan dulu buat si Suryani. Ya, sekarang ibu tanya dulu, ada yang tidak hadir kelas 4? Tidak, Ibu. Berarti nihil ya. Gimana dengan kelas 5? Ada yang tidak hadir? Ibu. Ya, bagus. Coba rapikan dulu mejanya sebentar. Kita di sini duduk-dudukan kelas 4 dan kelas 5. Sekarang Ibu masuk ke kelas 4 dulu ya. Lihat dulu bukunya di halaman 3. Sebelum Ibu menyampaikan pelajaran kita untuk kelas 4, coba dibaca dulu halaman 3. Nanti kita diskusikan bersama ya. Baca dulu halaman 3. Ibu didengar? Sudah semua membuka bukunya halaman 3? Sudah, Ibu. Ya, baca sebentar ya Ibu ke kelas 5 dulu. Sekarang Ibu masuk ke kelas 5. Coba buka bukunya halaman 5. Di situ ada disinggung mengenai apa? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Coba dulu salah satu membaca apa itu zat tunggal. Ada yang bisa membaca? Coba dulu si Dami, apa itu zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya, benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas bertempat karat. Di situ ada dikatakan zat campuran. Coba si Bayu dulu, apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ada 2 jenis katanya zat campuran, ya kan? Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Coba si Laura dulu baca dulu apa yang dikatakan di situ zat campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Iya, zat campuran homogen merupakan zat campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Yang zat penyusunnya tidak
Iya, baca dulu dari atas sampai ke bawah ya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Iya, air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Coba dulu ada di situ manfaat air. Siapa dulu? Si Raymond. Manfaat air sangat besar. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Iya, manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Buka dulu halaman gerbeknya. Baca dulu si Emima. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa diganti oleh apapun. Iya, air tidak bisa diganti dengan apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik tidak ada. Kalau misalnya di rumah kalian nggak ada air, kayak mananya perasaan kalian? Gimana perasaan kalian kalau nggak ada air di rumah? Repot kan? Serasa kotor semua kan? Kalau misalnya nggak ada listrik, apa yang terjadi? Gelap. Apa lagi? Tidak bisa menonton, ya kan? Yang menggunakan mesin cuci tidak bisa mencuci, kan? Coba dulu lihat di situ. Di bawahnya itu ada pertanyaan, 3 pertanyaan kan? Coba dulu dibahas sebentar ya. Nanti ibu tanya, sama-sama kita menjawab nanti ya. Oke? Ibu. Ya. Gimana kelas 5 udah siap? Belum, Ibu. Belum? Belum, Ibu. Sudah bisa kita bahas? Kelas 5? Sudah, Ibu. Iya, coba dulu kita bahas bersama ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan zat campuran katanya? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Coba si Dame dulu. Ya. Satu, apakah yang dimaksud zat campuran? Ya. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Iya, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Iya, berarti sudah mengerti ya. Yang nomor 2, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran katanya? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? iya, Tuliskan minimal 5. ya. Air, garam, sirup, udara, perunggu, dan kunyit. Iya. Biasanya kan zat campuran dikatakan zat campuran. Misalnya kita buat dulu kopi. Udah termasuk di dalamnya itu kopi. Di dalam kopi itu apa? Ada gula, ada air, baru ada kopi. Berarti 3 jenis kan zat kan? Itulah yang dinamakan zat campuran. Sekarang bentuk dulu kelompoknya. Ibu kasih dulu. Ada sini soalnya panasnya.
Ya. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik katanya? Apa? Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Iya. Memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Katanya, pembangkit listrik tenaga air itu fungsinya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Yang nomor 2, coba. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan katanya? Apa dibuat di situ? Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan katanya? Karena air itu merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah katanya. Air menyimpan energi yang cukup besar, kan? Kira-kira sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang bentuk dulu kelompoknya ya. Bentuk kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Geser aja. Dan ibu kasih rumus soal evaluasi. Geserkan aja seperti sini. Oke, ya. Tertibnya nanti. Jangan ada yang ditulis juga. Nanti udah? Oke, dijawab ya. Ibu mau ke kelas 5 dulu. Gimana kelas 5 udah siap? Ya, coba dulu kita bahas ya. Coba ada di situ kasih soal evaluasi. Kira-kira kelompok siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ya, coba kelompok 3 dulu. Jangan beribu ya, kelas 4 nanti jadi terganggu ke sini. Zat yang terdiri dari materi sejenis dinamakan zat tunggal itu tadi tidak ada campurannya. Contohnya air, dia cuma air. Kopi cuma kopi, kan? Yang nomor 2 siapa yang bisa? Kelompok 2. Coba silakan. Berikut ini yang termasuk zat campuran adalah jawab. Air garam. Iya, air garam. Itulah yang dikatakan zat campuran. Kalau dibikin di situ air putih. Air putih itu nggak ada campurannya kan? Sekedar dia cuma air. Tepung beras katanya. Tepung itu berupa bukan cairan dia
pembelajaran berikutnya. Sekarang Ibu kasih dulu tugas untuk Ibu Krista besok ya. Oke, dikerjakan di rumah ya. Iya, Ibu mau masuk dulu ke kelas 5, ke kelas 4. Oke, sudah siap kelas 4? Sudah bisa kita bahas? Sudah? Kelompok siapa kira-kira bisa menjawab? Nomor 1, siapa? Kelompok siapa? Coba kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu coba. Mematikan lampu. Ya. Mematikan lampu saat akan tidur merupakan salah satu titik terhadap sumber energi. Jawabannya? Bermanfaat. Iya. Mematikan lampu saat akan tidur. Dengarkan dulu. Mematikan lampu saat akan tidur merupakan salah satu pemanfaatan terhadap sumber energi. Mematikan lampu katanya. Berarti dia salah satu pemanfaatan terhadap sumber energi. Yang nomor 2 kelompok 1 bisa? Baca dulu. Nomor 2. Berikut ini peristiwa yang menunjukkan adanya perubahan energi gerak menjadi energi listrik, yaitu Jawabannya? A. D. Sepeda yang bergerak menghidupkan dinamo. Itu jawabannya ya. Berikut ini peristiwa yang menunjukkan adanya perubahan energi gerak. Sepeda dari yang ini bergerak, kan? Nggak pakai dinamo. Iya, nomor 3 kelompok 2. Coba silakan kelompok 2. Air termasuk sumber daya alam yang Jawabannya? tidak dapat diperbarui. Iya, air termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui kok kamu nggak? Mengerti apa itu diperbaharui? Sudah pernah ibu disinggung itu kan? Sudah pernah kalian pelajari itu kan? Iya, itu tidak dapat diperbaharui. Itu ciptaan Tuhan, bukan manusia yang membuatkan. Iya, nomor 4 kelompok 1. Merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Kegiatan manusia di bawah ini yang sangat tergantung dengan listrik adalah televisi, menonton televisi. Iya, bagus. Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Kegiatan manusia di bawah ini yang sangat tergantung dengan listrik adalah, coba, kalau menanam padi perlu listrik atau tidak? Tidak, Ibu. Kalau membuat lukisan perlu listrik atau tidak? Tidak, Ibu. Memancing ikan? Tidak, Ibu. Berarti jawabannya di situ menonton televisi. Ya, nomor 5 kelompok 2. Pembangkit listrik tenaga air banyak di tempat di daerah seperti A. Air mancur dan kolam. Iya, pembangkit listrik tenaga air banyak ditempatkan di daerah air mancur. Pernah melihat air mancur? Ya, Misalnya kita pergi berenang, ada kan air dari atas kan? Iya. Itu tenaga air, pembangkit listrik tenaga air.
orang tua kami yang di rumah, berkatilah Tuhan. Hanya ini doa yang kami sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Amin. Ya. Ya. Saya